Perkenalkan, nama saya Adriana Putri, mahasiswa S3 Mangka semester 2. Tujuan kedatangan kami ke sini untuk bertanya mengenai SD Negeri 14 Togori guna memenuhi tugas PLP 1 di SD. Bagaimana karakteristik peserta didik di SD Negeri 14 Togori? Karakteristik di SD Negeri 14 Togori ini siswanya beragam. Ada yang berasal dari Palembang, ada yang berasal dari suku Bugis, ya Melayu, ya dan sebagainya, Cina dan sebagainya. Mayoritas siswa di sini dari daerah sini apa? Mayoritasnya ini berarti setengah dari lingkungan sini, ya setengah dari luar. Berarti menerima mahasiswa dari luar juga nggak harus siswa sini. Iya, kalau anak itu sudah mendaftar, sudah memenuhi syarat, ya kita terima, kasihan kan? Nah itu. Tapi yang kami utamakan dulu di lingkungan sini dulu. Nah, kalau misalnya lingkungan sini sudah terpenuhi, nah baru kami terima luar. Ya, lingkungan luar itu pun kami terima apabila sudah memenuhi persyaratan. Ya, itu. Apa saja struktur organisasi dan tata kerja di SD Negeri 14 Togori ini? Nah, struktur organisasi di SD Negeri 14 Togori ini itu sudah tercantum di papan struktur. Nah, itu kan, itu ada kepala sekolah, nih kalau nih kan, nah ini struktur organisasi sekolah di SD Negeri 14 Togori. Itu kepala sekolahnya saya sendiri, ya kan, makanya tidak ada kan. Nah itu ketua komitenya Pak terpisah. Nah, itu. Nah ini ada, nah ini ibu ini ya bagian perpustakaan, namanya Ibu Putri Hareti ya, sarjana perpustakaan, ada kan. Nah ini kemudian ini ada operator komputernya, itu tuh Pak Iqbal ya, lagi bekerja itu ada kan gitu. Nah ini kelompok jabatan fungsional gurunya, ini ada guru kelas 1A Ibu Septalina, ada kan. Nah ini guru kelas 1B Ibu Inamawati, ada kan. Nah ini Ibu kelas 2A Ibu Rika, yang fotonya belum dicantum, ada kan. Nah ini kelas 2B nya Ibu Eti Rosyati, 3A nya Ibu Iniwati SPD, 3B nya Ibu Rosmala Dewi SPD, ada kan. Nah guru kelas 4 nya ini Ibu Dumasika Gustesi, guru kelas 4B nya itu Bu Reni Oktara SPD, ada kan. Guru kelas 5A Suwandi SPD, guru kelas 5B nya Bu Krisnawati SPD, ada. Guru kelas 6 nya Pak Aswin SPD, ya. Guru kelas 6B nya Ibu Lindayani SPD, ada kan. Ini guru agamanya Ibu Nur Amalia SPDI. Guru agama kami ada 2, ada kan, jadi Ibu Nur Amalia dan satunya Ibu Yuliani, ada kan itu. Ya. Kemudian guru olahraganya Pak Sumawijaya SPD, ya kan, yang tadi ya. Kemudian tata usahanya ini ada Pak Andika, ya, Pak Andika Purnama. Kemudian bagian kebersihannya Nopri Priyansah. Kemudian satu lagi nya bagian perkebunan tuh Pak Rifiki. Nah penjaga sekolahnya ini Pak Samsul, ya itu. Nah, ini Kalau mengenai badan struktur organisasi sekolah ini dirubah setiap semester apa setiap tahun? Dirubah ini. Nah itu, tapi setiap perubahan semester dirubah. dari semester setiap tahun. Tahun gitu. Tapi karena ini masih situasi COVID, jadi ya masalah inflasi kan kalau berubah kan susah, ada kan. Nah jadi kami untuk tahun ini belum berubah. Nah itu untuk tahun depan mungkin, tidak kan, untuk berubah, kan. Peraturan dan tata tertib yang ada di SD Negeri 14 Togori ini. Yang pakaian, nah itu kehadiran mau 10 menit sebelum masuk, jadi 10 menit sebelum masuk tuh sudah ada semua, ya kan itu. Kemudian menandatangani daftar hadir, jadi sebelum itu daftar hadirnya harus ditandatangani. Kemudian menandatangani ya, menandatangani persiapan kelas, instruksi kelas. Ya kan itu persiapan kelas, instruksi kelas kepada kepala sekolah, ya kan. Jadi itu instruksinya
sudah dengan itu kita ke sekolah. Nah, waktu pulang juga menandatangani daftar pulang. Itu. Nah, kemudian selesai kegiatan itu melaksanakan kegiatan belajar mengajar semestinya. Nah, setiap akhir bulan menutup dan menandatangani instruksi kelas. Nah, kemudian mengikuti upacara-upacara, misalkan upacara rutin kami setiap hari Senin. Nah, kemudian misal upacara hari-hari besar, ya kan, nah, misal upacara 17 Agustus, nah itu di Pare 3 itu, nah di kantor bupati, ya kan itu, ya kan. Kemudian mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh dinas atau sekolah, nah itu udah kan, nah itu ya. Kemudian jika berhalangan hadir harus memberitahu dengan surat, ya kan. Nah, kemudian membimbing anak untuk selaku mentaati tertib sekolah. Nah, masalah pakaian selalu berpakaian seragam, ya kan. Nah itu misalnya ya kan itu. Nah, ini tetap tertib guru, ya kan. Nah, itu. Ya kan. Tugas pokok dan fungsi guru juga ada, gitu, ya kan. Bagaimana mengenai kegiatan-kegiatan seremonial formal di SD Negeri 14 Togori? Nah, kegiatan seremonial di SD Negeri 14 Togori ini yaitu berjalannya seperti biasa, misalnya ada upacara, ada kan, senam, tausiah, ada kan. Kemudian ada juga kegiatan ekskul pramukanya, kemudian ada ekskul renangnya, atletiknya, ya kan ya. Kalau kegiatan senam itu biasanya dilakukan. Nah, kegiatan senam itu, nah kami biasanya senam bersama pada hari Sabtu, ada itu. Kalau upacaranya itu biasa setiap hari Senin, rutin kita melaksanakan. Biasanya kalau penurunan benderanya di hari apa? Itu hari Sabtu. Sabtu. Kemudian kalau renangnya itu kami maksudnya di luar jam sekolah. Karena petang, nah itu kami sekolah. Kemudian begitu juga dengan pramuka, tidak kan itu sore kami laksanakan. Maksudnya setelah kegiatan itu kegiatan sekolah, kan jadi di luar jam sekolah. Nah, tausiahnya kami laksanakan itu pada hari Jumat. Jumat pagi kami laksanakan itu setiap Jumat. Apa saja kegiatan-kegiatan rutin yang ada di SD Negeri 14 Togori? Sama seperti yang tadi, ya kan, upacara bendera, ya. Kami laksanakan setiap hari Senin, kemudian senam kami laksanakan rutin juga setiap hari Sabtu, kita senam bersama, kemudian tausiah kami laksanakan secara rutin juga setiap hari Jumat, ya kan itu. Nah, pramuka, ya, kemudian renang, ya kan, atletik, Seperti kegiatan pramuka itu ada guru dari luar atau dari sekolah? maksudnya dari luar yang tetap pembinaan juga ada, kemudian juga kan guru di sekolahnya juga. Apa saja praktik pembiasaan dari kebiasaan positif di SD Negeri 14 Togori? Kebiasaan maksudnya kan? Kebiasaan misalnya gotong royong. Itu kami laksanakan, tidak kan itu ya, gotong royong itu ya kami laksanakan pada hari Sabtu, tidak kan itu. Nah, kemudian di sini juga pada waktu pelajaran olahraga juga 10 menit sebelum dimulai pembelajaran olahraga juga ya diadakan, maksudnya membersihkan halaman depan kelas masing-masing juga itu. Nah, tapi semenjak COVID, kami ini berarti belajar secara daring. Nah, kegiatan-kegiatan kami laksanakan itu untuk sementara pada masa pandemi COVID-19 ini kami tiadakan dulu karena kami belajar secara daring. Nah, seandainya kalau anak itu tidak ada HP, kami dulu anak itu ngambil tugas ke sekolah.
mengenai kegiatan gotong royong itu udah dilakukan dari lama. Ya sudah lama itu. Tapi semenjak COVID ini ya kegiatan-kegiatan itu sudah tidak kami laksanakan, ditiadakan itu. Nah, itu.